Baik, perkenalkan nama saya Niluh Ayu Astiti. Saya adalah seorang guru tata kecantikan di SMK Negeri 1 Tampak Siring. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menampilkan hasil peer teaching saya, di mana kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah kegiatan pembelajaran secara daring. Pembelajaran ini merupakan rangkaian dari rancangan perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Baik, berikut adalah video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Kok kelihatannya lesu semua ya? Belum sarapan ya? Bu, lapar. Lapar ya. Tapi masih semangat kan ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Pasti, Bu. Iya, baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak-anak, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Doanya Ibu pimpin ya. Doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Sepertinya semuanya sudah hadir, tapi Novi kemana ya? Novi ke toilet ya? Iya, iya, Ibu. Oke, jadi kita tidak usah menunggu Novi ya, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan jelaskan kepada kalian apa saja tujuan kita belajar hari ini. Nah, apa sudah tampak PowerPoint-nya anak-anak? Sudah, Ibu. Oke. Ya, jadi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang materi rias wajah karakter 2 dimensi, ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, nanti secara berkelompok kalian berdiskusi dan bekerja sama, itu diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian rias wajah karakter 2 dimensi, menelaah tujuan rias wajah karakter 2 dimensi, menelaah jenis-jenisnya, kemudian menguraikan teknik rias wajah 2 dimensi, kemudian membuat rancangan job sheet dan membuat rancangan desain rias wajah karakter 2 dimensi, seperti itu ya. Nah, untuk lingkup penilaian, nanti yang akan Ibu nilai adalah hasil kerja kalian secara berkelompok. Itu baik dari pengetahuan. Nah, untuk pengetahuan, itu ada uraian karakter tokoh. Jadi nanti kalian menilai bagaimana karakter tokoh dalam suatu cerita, kemudian teknik yang direncanakan, merancang job sheet, dan untuk keterampilan, itu dinilai dari bagaimana kalian merancang desain rias wajah karakter. Nah, untuk sikap, Ibu akan menilai dari bagaimana keaktifan kalian, kerjasama kalian, dan saling memberi solusi di dalam kelompok. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Jadi tujuan dan ruang lingkup penilaian kita pada pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan tayangkan sebuah video pengetahuan dasar untuk kalian. Suaranya bisa didengar anak-anak? Belum, Ibu. Ada suara, Bu. Untuk suaranya belum terdengar ya? Baik, akan Ibu jelaskan ya anak-anak. Mungkin saja ini lagi ada kendala, jadi akan Ibu jelaskan kepada kalian bahwa rias wajah karakter 2 dimensi itu adalah rias wajah karakter untuk membentuk karakter wajah. Jadi dengan bantuan kosmetika untuk mengubah tampilan fisik wajah. Seperti itu ya. Nah, kemudian jadi nanti kalian bisa mendapatkan karakter sesuai dengan skrip atau tokoh yang diinginkan. Seperti itu ya. Nah, kemudian rias wajah karakter itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah garis rias wajah yang tajam. Yang kedua, warna mencolok dan kontras.
Kemudian yang ketiga adalah alas bedak, biasanya digunakan lebih tebal. Nah, sebelum melakukan rias wajah karakter, itu ada beberapa pengetahuan yang harus kalian kuasai, ya, yaitu ilmu-ilmu yang dapat menunjang, di mana yang pertama adalah pengetahuan tentang ilmu karakter. Nah, itu untuk kalian mengetahui bagaimana watak, garis wajah, seperti itu ya, garis mata, karakter licik, karakter baik, seperti itu. Nah, kemudian pengetahuan bentuk dan struktur kepala. Untuk kalian mengetahui rias itu akan dilakukan untuk koreksi atau dilakukan untuk destruksi, seperti itu. Nah, sehingga dengan hal-hal tersebut kalian dapat membentuk kantung wajah, kerut, lekukan wajah, shading, lightening, efek luka, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kunci-kunci keberhasilan untuk melakukan rias wajah ini adalah garis-garis kerutan yang tepat, kemudian sifat zat warna kosmetik, ketahanan kosmetik, kerapian, dan kesesuaian warna. Seperti itu ya, anak-anak ya. Sampai di sini paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, kemudian kalau memang sudah paham sampai sini, kira-kira apa yang belum Ibu jelaskan dalam video ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Mungkin ada yang terlewat Ibu jelaskan dalam video ini. Bu lihat di sini Arina masih bingung. Arina ada yang ingin ditanyakan? Iya, Ibu. Arina silahkan. Sebenarnya saya sudah jelas, Ibu. Hanya saja tadi kan dijelaskan pada pengertian rias wajah karakter 2 dimensi bahwa perubahan tampilan fisik wajah dilakukan dengan bantuan kosmetika. Kosmetika apa saja, Ibu, yang digunakan? Saya belum mengerti itu. Oh iya, jadi begini Arina, Ibu jawab ya. Nah, jadi untuk merias wajah karakter 2 dimensi itu kita memerlukan bantuan kosmetika. Nah, sebenarnya kosmetika yang digunakan itu adalah kosmetika untuk merias wajah pada umumnya, mulai dari pembersihan wajah, penyegar, kemudian pelembab, foundation, sampai pada lipstick. Nah, hanya saja pada rias-rias wajah tertentu di rias wajah karakter 2 dimensi ini memerlukan bantuan kosmetik yaitu berupa cream painting. Jadi bisa Arina lihat di sini, ini kan ada yang wajahnya merah. Kalau kita hanya menggunakan eyeshadow, itu mungkin warnanya tidak akan semuncul ini. Seperti itu ya. Jadi kita perlu bantuan kosmetika tambahan yaitu cream painting. Seperti itu. Oke, pertanyaan yang bagus Arina. Apa ada pertanyaan lagi dari anak-anak yang lain? Saya, Bu. Iya, Esya silahkan. Ada apa? Pertanyaan apa? Terkait rias wajah sebagai koreksi dan sebagai destruksi. Itu maksudnya. Ya, ini sepertinya jaringan Ibu buruk ya. Masih bisa didengar anak-anak suara Ibu? Masih, Bu. Oh iya. Nah, pertanyaan dari Esya bagus sekali anak-anak. Jadi pasti membingungkan kenapa rias wajah itu ada yang dilakukan untuk koreksi atau perbaikan dan kenapa ada yang dilakukan untuk destruksi atau perusakan. Jadi begini Esya. Nah, kalau untuk rias wajah koreksi itu sudah pernah kita praktekkan Nak sebelumnya, seperti rias wajah hitam putih, kemudian rias wajah foto berwarna seperti itu ya. Nah, kemudian, sebentar ini PowerPoint Ibu sepertinya keluar. Nah, kemudian selain itu, untuk rias wajah yang biasa kita lakukan untuk koreksi itu adalah rias wajah korektif, di mana rias wajah itu adalah menonjolkan kelebihan pada wajah dan menyamarkan kekurangan pada wajah. Seperti itu ya yang biasa kita lakukan ya. Nah, sedangkan destruksi itu rias wajahnya adalah misal, biasanya kita pada rias wajah korektif itu kan menyamarkan kerutan pada wajah, namun pada rias wajah destruksi ini kita malah memunculkan seperti itu. Misal Esya nih kan wajahnya masih benar-benar normal, masih benar-benar kencang seperti itu. Nah, tapi Esya mendapatkan peran atau tokoh untuk menjadi seorang nenek-nenek seperti itu. Nah, jadi sekarang kerutan-kerutan wajah di wajah Esya itu harus dimunculkan seperti itu. Jadi itu salah satu contoh rias wajah untuk destruksi atau perusakan. Seperti itu. Paham ya, Esya ya? Paham, Bu. Terima kasih. Oke.
Anak-anak yang lain mana? Sudah paham semua? Bagaimana ini tidak ada suaranya? Apa sudah paham semua? Paham, Bu. Sudah, Bu. Sudah paham. Ada beberapa pertanyaan dari Ibu. Semoga bisa dijawab ya. Tunggu sebentar. Nah, pertanyaan pertama. Coba Ibu minta Inaya untuk menjawab. Ya, Ibu. Ya, Inaya ini termasuk rias wajah, koreksi atau destruksi? Koreksi, Bu. Karena di sini riasannya itu lebih pada pengaplikasiannya itu shading dan tint untuk mengoreksi bentuk wajah, menonjolkan kelebihan dan menutupi kekurangan sehingga tampilan karakternya itu tetap cantik, Bu. Iya, benar sekali. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, coba Kasmah. Ayo, Kasmah, mana Kasmah? Kasmah, coba jawab ini termasuk koreksi atau destruksi? Destruksi ya, Bu. Destruksi ya. Kenapa Kasmah destruksi? Karena dari lihat wajahnya itu banyak rias-riasan yang karakter dan tegas gitu, Bu. Jadi dari bibirnya juga, sudut bibirnya juga dilihat, apalagi ngelihat matanya, Bu. Ya, dari lihat fotonya aja udah nantangin gitu ya anak-anak ya. Bener, Bu. Nantangin Ya, banget. jadi ini rias wajahnya itu termasuk destruksi, benar. Karena apa? Karena dia merubah bentuk wajah yang sudah bagus awalnya menjadi bentuk yang lebih jelek. Seperti itu, alisnya ditinggikan, bentuk bibirnya yang bagus dibuat menurun, seperti itu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga. Termasuk pada jenis karakter apakah ini, Esya? Coba dijawab. Karakter jahat, Bu, atau karakter yang memiliki sifat licik. Oh Karena iya, benar terlihat sekali. dari alisnya dan bentuk bibirnya itu kayak orang jahat. Iya, benar sekali ya. Selain itu juga penataan rambutnya, busananya, ekspresinya itu sangat mendukung ya. Jadi memang terlihat karakternya licik dan jahat. Nah, dan yang pertanyaan keempat, coba Inaya. Inaya lagi, ayo. Ya, Ini Ibu. termasuk pada jenis karakter apa? Ini karakter luka, Bu. Terlihat itu ada memar, kemudian ada luka lebamnya di sekitar mata, kemudian di bagian bibir itu ada darah. Iya, betul sekali ya. Wah, anak-anak Ibu udah pinter semua ya, udah paham semua ya. Terima kasih untuk Arina, Esya, Inaya, Kasmah sudah menjawab dengan baik dan benar. Semoga anak-anak yang lain juga sudah paham ya. Nah, selanjutnya sekarang Ibu akan bagi kelompok kalian menjadi 7 kelompok untuk mengerjakan proyek. Ya. Jadi kelompoknya itu yang pertama ada Arina, Novi, Kasmah, dan Ririn. Yang kedua Esya, Widdarsi, Nining, dan Nurhayani. Yang ketiga ada Susi, Inaya, Firda, dan Irma. Dan selanjutnya bisa kalian baca sendiri. Ya. Nah nanti kalian membaca tokoh karakter itu dari video YouTube yang link ini akan Ibu kirimkan ke kalian melalui grup kelas WA kalian ya. Nah, untuk karakter yang dipraktekkan nanti, itu ada karakter Resi Sakti, karakter Winata, karakter Kadru, karakter Naga, karakter Garuda, karakter Kuda Cai Suara, kemudian karakter Wisnu. Oke, nah supaya tidak lama, sekarang kita undi dulu ya anak-anak ya, untuk karakternya. Nah, untuk kelompok 1. Kelompok 1 tadi kelompoknya Arina ya. Untuk kelompok 1 itu oke, untuk kelompok Arina itu mendapatkan tema tokoh 2. Iya, untuk kelompok 2 itu adalah tokoh naga. Oke, catat ya untuk kelompok 2 tokoh naga. Kemudian untuk kelompok 3, nah kelompok 3 mendapatkan karakter kuda ucai suara. Ya, dan kelompok selanjutnya seperti itu. Nah, sekarang dari pembagian kelompok tersebut, apakah ada pertanyaan? Ayo Bu, Ya. saya mau nanya Bu, Ya, apa boleh Nurhayani. Bu nanti materinya itu dibagi-bagi Bu supaya
kerja, Bu. Nggak cuma satu orang yang kerja. Oh iya, itu sangat bagus Nurhayani. Jadi dalam bekerja kelompok kalian itu harus kompak. Tugasnya dibagi sehingga tugasnya itu bisa selesai dengan tepat waktu. Seperti itu ya. Nah, sekarang anak-anak. Baik, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Nurhayani. Ibu akan bagikan pada grup WA kalian LKPD dan bahan ajar atau bahan materi yang bisa kalian gunakan sebagai pedoman untuk mengerjakan LKPD. Ya, tapi nanti Ibu harapkan kalian bisa mengeksplor lagi lebih banyak materi-materi, kemudian bahan-bahan yang bisa kalian gunakan melalui internet ataupun sumber-sumber terpercaya lainnya. Ya, oke, silahkan anak-anak, kalian bisa bekerja secara berkelompok sambil kalian lihat videonya ya, lihat video legendanya untuk kalian bisa membaca bagaimana karakter rias wajah yang akan kalian buat, rencanakan ya. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit ya, kira-kira cukup 5 menit? Cukup ya? Oke. Baik, sambil kalian bekerja, sambil Ibu infokan ya anak-anak ya. Jadi pada proyek ini kita tidak hanya mengerjakannya dalam satu hari ini ya. Jadi ada 4 pertemuan untuk kita mengerjakan proyek. Nah, selama pengerjaan proyek pada hari pertama ini yang kita lakukan adalah merencanakan rancangan desain, seperti itu tadi ya, merencanakan job sheet. Kemudian untuk minggu depan kita rencanakan bagaimana alat bahan lena dan kosmetikanya, kemudian desain penataan rambut dan busana. Kemudian pada pertemuan ketiga kita akan praktik, dan pertemuan keempat kalian akan membuat laporan bagaimana praktik kalian berlangsung, seperti itu. Apa kendalanya, apa hal-hal yang menonjol dari kelompok kalian, seperti itu ya. Nah, sepertinya ini sudah pada selesai semua ya, mengerjakan LKPD ya? Oke. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak ini sebelum yang sudah menyelesaikan LKPD bisa presentasi? Mungkin yang pertama bisa kelompoknya Susi ya, yang presentasi. Ya, Ibu. Baik, Ibu. Oke, silakan share screen ya, Susi. Sebentar, Ibu. Iya. Atau ada kelompok lain yang sudah siap terlebih dahulu? Oh, ini sudah. Oke. Sudah terlihat, Ibu? Iya, sudah. Ya. Yang lain sudah bisa melihat ya? Oke. Jadi Baik, Ibu. Susi, nanti yang dibacakan itu uraian karakter tokohnya, dan di job sheet itu yang dibacakan hanya pada pelaksanaannya. Ya, jadi itu yang Ibu pengen tahu. Iya, nanti Ibu cek lagi yang lainnya. Oke. Ya, Ibu. Di sini saya akan mewakilkan kelompok saya untuk mempresentasikan tokoh karakter naga. Uraian karakter tokoh tersebut, yang pertama binatang berwarna merah, kuning, oranye, dan abu. Yang kedua jahat, yang ketiga dengki, yang keempat serakah, yang kelima curang. Kemudian untuk pelaksanaannya, 1. Membersihkan wajah menggunakan nail cleanser. 2. Mengaplikasikan penyegar pada wajah. 3. Mengaplikasikan krim painting berwarna merah pada seluruh wajah. Yang keempat, mengaplikasikan krim painting warna hitam atau gelap pada bagian pipi untuk mendapatkan hasil menyerupai bentuk wajah naga. Yang kelima, menggambar alis membara seperti api. Yang keenam, membuat bentuk mata menyerupai mata naga. Yang ketujuh, membentuk hidung menggunakan painting sesuai desain. Yang kedelapan, mengaplikasikan lipstik merah. Nah, rancangan desainnya seperti ini teman-teman dan Ibu. Oke, bagus sekali ya Susi ya kelompoknya. Iya Ibu. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada Bu, saya mau tanya. Iya. Oh Esya, iya. Baik Esya, tanya apa? Itu karakternya biar terlihat jahat seperti apa ya diapakan? Oh ya. Susi mungkin bisa menjawab terlebih dahulu sebelum Ibu bantu nanti. Menurut saya agar karakternya terlihat jahat itu kita bisa menambahkan garis-garis pada matanya, pada bagian wajahnya, kemudian
bisa menambahkan warna-warna yang mendukung agar karakter tersebut bisa menyerupai seperti karakter yang jahat atau naga. Seperti itu, Ibu. Mohon bantuannya, Ibu. Iya, mungkin Ibu akan tambahkan sedikit ya untuk menjawab pertanyaan dari Asia. Jadi di sini nanti bisa menggunakan, kalau naga itu kan identik dengan warna merah ya Asia ya. Dan biasanya warna merah itu kan terkenal dengan warna hangat atau warna panas seperti itu ya. Nah, untuk mendukungnya itu benar seperti yang Susi jelaskan tadi, kita perkuat dengan garis-garis wajahnya. Misalnya pada matanya kita buat menaik di ujung mata itu, di ujung mata bagian luar. Kemudian untuk mempertegas lagi kita gunakan soft lens. Kontak lens itu yang berwarna kuning. Kemudian alisnya kita buat membara seperti api, seperti itu. Jadi kita ikuti desain yang ada dan kita sketsa pada wajah, kemudian kita beri warna seperti itu. Paham ya Asia ya? Oke. Paham, Bu. Oke. Sudah bisa saya stop share, Ibu? Bisa di stop share ya. Oke anak-anak, bagus sekali ya. Jadi karena hari ini waktu kita sudah habis, itu presentasi dari Susi tadi bisa mewakili untuk kelompok yang lain juga. Nanti saya harap kalian kumpulkan LKPD-nya pada grup WA kita, WA kelas kita, nanti akan Ibu koreksi satu persatu. Ya. Apabila masih ada waktu minggu depan, kita lanjutkan presentasinya minggu depan. Ya. Nah, sebelumnya, untuk hari ini apa ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari? Saya, Bu. Ya, silahkan Asia. Jadi menurut saya, Bu, kesimpulan dari pelajaran hari ini, yang pertama, merias wajah karakter 2 dimensi itu adalah untuk membuat wajah seseorang menjadi tokoh orang lain yang akan diperankan. Iya, benar. Yang kedua, rias wajah karakter tidak hanya untuk melakukan koreksi, namun juga bisa melakukan perusakan. Lalu yang ketiga, sangat diperlukan pengetahuan dasar ilmu karakter untuk dapat menganalisa watak, kemudian merencanakan teknik rias yang akan dilakukan, merancang job sheet dan juga desain rias yang dilakukan. Iya, benar sekali ya. Jadi sudah lengkap sekali dari Asia. Hanya saja Ibu menambahkan sedikit tentang yang Asia sebutkan tadi, pengetahuan-pengetahuan dasar tentang ilmu karakter, itu yang harus kita ketahui, yaitu fungsinya untuk kita dapat menganalisa anak-anak. Jadi kita dapat menganalisa apa yang akan kita lakukan nantinya. Dengan menganalisa itu kita jadi terstruktur, terarah. Jadi ada rencana, ya, ada rencana apa yang akan kita lakukan, kemudian teknik seperti apa yang akan kita gunakan, seperti itu. Ya, jadi sudah paham semua ya anak-anak ya? Sudah ya? Oke. Paham, Bu. Kalau sudah paham semua, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan karena minggu depan sampai 4 kali pertemuan ada proyek yang harus kalian tuntaskan bersama Ibu. Kemudian tetap semangat, tetap kompak bekerja dalam tim, jangan sampai ada di dalam tim itu yang nggak kompak kerjanya karena nilai kalian juga nilai dari sikap. Ya. Oke, karena tadi kita mulai dengan berdoa. Sekarang Ibu akhiri dengan berdoa, ya. Baik anak-anak, sebelum menutup pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya apa yang sudah kita pelajari tadi bermanfaat baik untuk diri kalian sendiri ataupun orang lain. Ya, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa minggu depan ya. Selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Sekian video peer teaching yang dapat saya tampilkan. Semoga berkenan dan saya ucapkan terima kasih.